Airnya panas, hati-hati. Si Tommy mana? Udah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Panas airnya, was. Pegangan, pegangan. Gimana, gimana? Apa yang sakit? Tangan. Hai, para Imaji. Masih berpetualang di Imaji Tommy. Dan juga masih di cerita pendakian Gunung Pangrango. Dan jika kalian baru nonton video saya ini, bagian sebelumnya linknya selalu saya cantumkan di deskripsi. Tentu jika kalian bahagia silakan subscribe channel saya ini. Namun jika kalian masih belum bahagia juga silakan nonton aja. Gak di subscribe juga gak ada masalah, karena di sini saya hanya mau berbagi cerita dengan kalian semua. Apa yang sakit tadi mana? Lumayan. Buset, kena satu. Satuan lagi, itu satunya lagi. Lukanya sih nggak begitu ya, cuman kebentok ininya ini, kebentok batunya itu. Makin sakit. Lumayan. Nih di sini nggak berasa gitu. Sampai kaki ya. Sepatu panas. Sepatu untungnya waterproof. Untungnya waterproof Iya. ya. Alhamdulillah nggak terasa panas. Cuman Ya. ini dong, keteluk dong gitu. Hati-hati ya. Nextnya. Sip. Mehmet, Dodi, dan Dewi sudah melewati batas zona bahaya dan sudah berada di zona aman. Meski sebelumnya terjadi sedikit kecelakaan karena Mehmet terpleset. Puji Tuhan, Mehmet hanya sedikit lecet dan alhamdulillah tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kejadian yang menimpa Mehmet dulu juga saya alami seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Dan saat ini saya masih berada di jalur untuk menuju zona aman di shelter air panas 2. Selain air terjun, air panas yang mengalir di sini juga langsung keluar dari sumbernya seperti ini. Pantas saja air terasa sangat panas jika kita langsung menyentuhnya. Suhunya mungkin mendekati titik didih 100 derajat Celcius. Untuk rileks sejenak ala-ala sauna okelah di sini, tapi tetap perhatikan keselamatan ya guys. Melihat keindahan blok air panas Cibodas ini, mungkin nanti saya akan membuat cerita khusus air terjun air panas ini di video lain. Untuk saat ini videonya fokus dulu ke trekking pendakian ya. Meski tak bisa dipungkiri bahwa air terjun air panas tersebut memang benar-benar eksotik, meski kadang ada aja orang yang mengaitkannya dengan cerita mistik. Mehmet jatuh. Jatuh di mana? Di situ tadi yang pas. Terus ada yang cedera? Itu pokoknya dia. Tadi kena potong. Cedera nggak? Ini doang. Enggak kok, aman. Nggak apa-apa. Aman. Tangan lu nggak apa-apa? Aman tuh mau. Aman ya. Tadi gue juga jatuh di situ. Jatuh juga. Iya. Untung pegangan tali gue. Kecil banget. Padahal Iya. gua udah injak udah. Apalagi sepatu gue kayak gini kan udah melongkot begini. Iya, gue lagi ngambil gambar situ. Basah. Dubrak jatuh, gue nggak kuat ngangkat kurir gue karena kan posisi gue tadi duduk. Ini gua kotor semua tuh basah. Iya, itu basah semua gue juga. Jatuh tadi gue. Ini juga tempat buat mandi air panas kan ya? Iya. Berendam air panas kaki itu. Oh iya. Ya udah berendam dulu lah. Sebenarnya saya tadi juga terpleset saat selesai mengambil gambar di dekat air terjun. Sudahlah, ini jadi pelajaran berharga buat saya untuk lebih berhati-hati lagi. Saran saya jika melewati trek tersebut, ambillah sisi dalam yang dekat dengan tebing. Jangan berjalan di sisi luar yang langsung berdekatan dengan jurang untuk menghindari kejadian amit-amit jika terpleset, kalian masih terpleset di jalur, bukan ke jurang yang dalam. Alhamdulillah saya dan Mehmet hanya terpleset di trek jalur. Kembali ke shelter. Selain air terjun air panas, di shelter air panas 2 juga terdapat curug kecil dengan kolam di bawahnya. Letaknya pas di sebelah bangunan shelter bagian atas. Di sini terdapat 2 bangunan, yang satu lagi terletak di bawah curug kecil tersebut. Jadi setelah ngelewatin air terjun air panas yang di sana tadi tuh, setelah ngelewatin tebing air terjun itu, kita di sini juga nemu ini tepatnya di bawah shelter air panas. Ini juga air terjun gitu, cakep. Cuma di sini airnya udah nggak panas gitu.
Jadi kayak air-air biasa gitu. Biarpun di sini kelihatan ngebul gitu ya. Airnya masih ngebul, cuma tadi airnya saya pegang itu udah nggak panas. Tapi di sini ada kubangan cakep sih kalau misalnya mau berendam, mau mandi. Di sini ada kubangannya juga, kayak lewi gitu, semacam cekukan gitu. Itu asik banget buat berendam. Bagi kalian yang ngecamp di sekitar shelter air panas 2 ini, tempatnya sangat asik terutama jika kalian hobi main air. Bahkan para pendaki yang ngecamp di kandang batu juga biasanya mandi di curug shelter air panas 2 ini. Hujan tiba-tiba datang meski tak deras, namun bisa membuatmu basah jika tak mengenakan jas hujan atau berteduh di shelter. Sebenarnya saya dan teman-teman membawa jas hujan yang merupakan perlengkapan dasar pendakian. Namun, trekking di saat hujan agak membuat saya malas, terlebih jika ada tempat berteduh atau shelter yang sangat nyaman seperti di shelter air panas 2 ini. Gara-gara si Bambang ini. Kenapa sih Bambang? Iya, last minute. Dia sebenarnya alasannya cuma Last minute long. itu juga takut juga dia, jadi alasannya kuliah atau apa segala macam, padahal mah. Enggak lah, kan anaknya sakit. Oh iya, anaknya. Kalau yang kuliah si Indra ya? Enggak, bukan kuliah. Apa? Ada ujian, Mas. Ada ujian. Pak Guru. Kalau Rudi gimana Rudi? Karena aku. Enggak lah, dia cutinya nggak di-approve. Karena lagi banyak kerjaan di kantor. Bohong. Ya kan gue sekantor. Nanti next ya Kak, kita naik sama Eko, tenang aja, aku nggak bakal minta gendong. Paling nyusahin dikit boleh lah. Gak minta gendong sih Ruth, tapi bawel, cerewet di trek. Ngomel mulu. Lalu lalang pendaki melewati shelter tempat saya berteduh. Sepertinya kami sangat nyaman di sini. Gemericik suara air, kabut, lembah, sepoi angin, begitu membuat kami terbelai. Bangke, gue bilang terbelai mereka tidur. Saya tak bisa tidur ingetin senyum mantan ditemanin hujan. Hampir 2 jam kami mager di shelter sampai hujan benar-benar reda. Kami berencana ngecamp di kandang batu. Itu berarti kami punya banyak waktu istirahat untuk mempersiapkan fisik kami untuk muncak besok paginya. Jalur menuju kandang batu sangatlah nyaman dan landai. Dan perkiraan tak sampai 10 menit kami sudah sampai. Dot, ngapain Dot? Ngapain Dot? Lo ngapain? Lo udah permisi belum lo? Ah, udah. Masa? Iya. Tokai sih deh. Nggak jadi. Nggak jadi kencing. Ini kandang bedak aja. Kandang batu ya Bang? Iya. Turun Bang? Oh iya. Kita cari tempat camp aja di kandang batu. Kalau ada tempat camp, kita ngecamp sini aja. Summit besok pagi. Soalnya kalau dipaksain kita ngecamp di Mandalawangi juga kita udah kesorean. Ada tempat? Ya udah. Iya. Ketahuan kan? Wah, aku sampai duluan di sini dibandingkan Kak Tom, Kak Mehmet sama Kak Doni. Selepas isya, kami pun sudah terlelap setelah kenyang mengisi perut dan bercengkrama sembari ngopi. Rencananya jam 3 kami harus sudah bangun untuk prepare summit. Bangun jam 3, terus kita masih masak-masak, udah setengah 4. Ntar habis makan baru kita summit. Kita startnya dari kandang batu,
Oh, pinter. ke puncak gimana Mangrango, caranya? terus nanti ke Mandalawang. Oh, Dot, summit Dot. Waduh, mantep nih buat summit nih telur. Emang cocok nih buat summit. Telur plus oat. Apa tuh? Tumben lu suka oat. Nggak suka. Doyan-doyan Nggak oat. mau, gua Waktu paksain yang ini. kesini lu nggak mau oatmeal. Gue paksain ini Tom, biar enak-enak. Pakai madu enak. Agak sekarang ini segelek nge-vape, biar enaknya hilang. Pakein madu. Ya, madunya bukan madu rasa yang ada jeruk nipis. ini sombong. Keadaan membuat semua harus masuk loh. Jangan pilih-pilih makanan. Ini Bu Koki lagi masak apa Bu Koki ini? Ini kita bikin telur balado. Telurnya digoreng terus kasih bumbu balado. Pas jumlahnya ada 4, kita ada 4, jadi 1 orang 1 ya. 1, 2, 3, 4. Udah. Jadi buat summit makan telur aja nih. Iya, telur aja. Nanti digoreng sini. Ini aja keras gini loh. Wih, udah jadi nih ya balado ya. Ih, cemburu situ aja ya. Hah? Boleh? Ini apa ini? Indonesia banget bukan? Planning jam 4 sudah move on. Jam 5 kita baru move on summit attack. Tapi nggak apa-apa, itulah Indonesia. I love Indonesia. Emang summit doang yang telat move onnya? Mantan aja kita juga suka telat move on. Mana lagi? Hai sweeper. Ayo, kita udah telat. Ayo. Siapa yang depan? Udah. Berapa ratus meter dari kandang batu yang tadinya jalan landai dan turunan, trek mulai menanjak konstan. Tidak terlalu curam, tidak pula bisa dibilang tanjakan biasa. Kombinasi jalan bebatuan pun ada yang bagus banget seperti baru dibikin, namun ada juga bagian jalan berbatu yang telah hancur berserakan. Namun secara keseluruhan jalur dari kandang batu ini terbilang sangat bagus dan nyaman. Langit yang tadinya hitam pekat tak terasa sudah mulai terpendar gradasi biru. Selain jalur yang masih terus menanjak konstan, di beberapa trek jalur terbilang sangat curam. Sepertinya ini pemanasan yang bagus untuk benar-benar memulai pendakian di trek summit Gunung Pangrango. Semalam nggak makan nasi. Berat cuy. Kaki gue berat. Coba kiri ya. Perlu bantuan ke kanan jalurnya. Tolongin Dot. Di beberapa bagian trek, jalur begitu curam hingga Dewi sangat kesulitan melewatinya. Namun Dodi sebagai leader pendakian begitu care terhadap Dewi yang kesulitan naik untuk membantu Dewi melewati tanjakan curam tersebut. Kakinya
Nih. Itu pegang batu dulu gitu. Nah, pegang batu. Yang mana? Lama tuh satu. 2, 3. Akhirnya Dewi berhasil melewati tanjakan curam tersebut berkat bantuan Dodi. Dan tak terasa pula langit yang tadinya bergradasi biru makin semburat keputihan terlihat dari sela-sela rimbunnya hutan gede Pangrango. Jalur masih konstan menanjak. Trek yang kami lewati masih berupa tangga-tangga batuan yang tersusun rapi dan sangat nyaman untuk berjalan. Semburat terang matahari mulai menerobos ke bawah menembus lebatnya hutan menerangi jalan yang kami lalui. Kami terus berjalan sembari menikmati transisi dari gelap ke terang di jalur menuju kandang badak ini. Suhu tubuh terasa makin menghangat cenderung panas dikarenakan saya memakai jaket dan penutup kepala tebal. Keringat mulai mengucur dari sela-sela pori. Kami berhenti beristirahat sejenak, melepas jaket dan menyimpan senter serta headlamp yang sudah tergantikan dengan cahaya matahari yang terang. Di saat bersamaan Dewi terlihat kelelahan. Untung pijatan hangat Dodi memulihkan tenaganya yang sedikit drop. Aduh, putek. Apa tuh, Dot? Nggak tahu. Jamur merah nih. Bagus ya, dapetnya. Selepas tanjakan yang lumayan panjang sampai juga di jalur landai. Itu berarti kita akan sampai di kandang badak. Jalurnya nampak rapi, lebar, dan rata. Serta hatimu yang tak pernah mau tahu hingga membuatku pilu. Depan udah kandang badak, Bang? Oh ya. Alhamdulillah sampai. Ya, makasih Bang. Oke. Dari kandang batu, itu trek langsung ngejos. Tapi begitu ketemu tanjakan landai yang panjang itu, berarti udah deket ke kandang badak. Kami mulai memasuki area camp kandang badak, camp umum para pendaki yang hendak ke Gunung Pangrango maupun ke Gunung Gede. Wajar saja camp di sini tak pernah sepi disebabkan satu area camp untuk tempat rest dua tujuan puncak gede sekaligus Pangrango berkumpul di area camp yang sama. Tempatnya sangat luas, terdapat sumber air, toilet, serta musola, serta camping ground yang bisa menampung puluhan bahkan seratusan tenda. Sudah nyampai kandang badak. Sekitar 200-an meter ke atas dari campground kandang badak, terdapat sebuah persimpangan dengan papan petunjuk yang sangat jelas terbaca. Setelah MCK dan mengisi perbekalan air minum, tak berlama-lama saya segera meninggalkan area camp kandang badak untuk menuju jalur summit ke Gunung Pangrango. Siapa yang peduli? Nggak peduli dong. Jangan kontak lo, ngupain lo. Jika kalian tidak mendapat tempat untuk camp di area kandang badak, di sekitar area persimpangan juga dapat dijadikan tempat ngecamp karena banyak tempat lapang juga di sini. Papan arah petunjuk di sini terbaca dengan jelas. Lurus ke sini menuju Puncak Gede, sedang arah belok kanan ke sini menuju Puncak Pangrango.
Lepas dari persimpangan, jalur awal summit Pangrango, kaki dan nafas kita dimanjakan karena trek awal-awal ini kita menuruni lembah. Guys, kalian merasa aneh gak sih lihat videonya? Terlihat jalan di sebelah kanan lebih lempeng kalau kata orang Betawi. Tapi kenapa kita justru lewat sebelah kiri jalur ya? Yang kita harus melompat atau enggak merayap ke bawah untuk melewati jalur. Hadangan pohon-pohon tumbang seperti ini bakal kalian temui di awal-awal summit Pangrango. Jika kalian summit tanpa membawa keril seperti yang kami lakukan ini, trek semacam pohon tumbang seperti ini akan sangat mudah kalian lewati. Namun, bayangkan jika kalian hendak camp di puncak atau lembah Mandalawangi dengan membawa keril besar di punggung. Hadangan pohon tumbang semacam ini pasti akan sangat menyebalkan dan tentu berefek ke fisik kalian. Jangan ditiru ya guys, summit hanya menggunakan sendal. Ini karena kondisi darurat yang sebelumnya sol sepatu saya kanan dan kiri lepas. Untuk trek dari base camp menuju kandang badak, memakai sendal gunung masih oke lah. Namun sangat direkomendasikan memakai sepatu tinggi dengan spek waterproof ketika summit Pangrango. Kenapa disarankan memakai sepatu gunung high cut waterproof? Dikarenakan jika musim hujan, trek summit Pangrango di beberapa bagian jalannya berupa tanah liat berlumpur tebal. Serta jika hujan turun di beberapa bagian jalannya berupa menjadi aliran-aliran air seperti sungai dadakan. Beruntung saat musim hujan begini saya tidak diguyur hujan. Gak kebayang jika saya kehujanan di jalur dengan hanya memakai sendal. Lagi-lagi kami harus menerobos hadangan pohon tumbang di jalur. Tenang, masih banyak pohon tumbang di jalur yang membuat kalian harus menarik nafas panjang jika melewatinya. Yang kalian lihat di video hanya beberapa pohon tumbang aja yang saya dokumentasikan. Masih banyak pohon-pohon tumbang di jalur yang makin membuat summit Pangrango ini sangat menantang dibanding adiknya Gunung Gede. Dengarkan saja suara nafas ini, pasti kalian paham. Saya sempat berpikir, kenapa setiap ada pohon tumbang seperti ini di jalur dibiarkan begitu saja oleh pengelola? Tidak seperti di gunung-gunung lain ketika ada pohon tumbang menghalangi jalur pendakian, maka ada upaya misal jika tidak menyingkirkannya, minimal memotong bagian sedikit hanya untuk jalan lewat saja. Sudahlah, saya tidak bermaksud mengeluh. Justru menurut saya ini jadi keunikan tersendiri yang jarang ditemui jika kalian mendaki gunung lainnya. Dan saya yakin pihak Taman Nasional pasti lebih paham maksud dan tujuannya. Mungkin karena berada di Taman Nasional, biarlah semua berjalan alami sesuai kehendak alam. Kita di sini hanya tamu yang numpang akan keindahan yang Pangrango miliki. Jadi, tetap semangat ya guys jika menemui banyak pohon tumbang yang menghalangi jalur summit ke puncak Pangrango seperti ini. Ceritanya Hercules. Trekking kurang lebih 1 jam, di depan tampak papan petunjuk yang mengarahkan ke puncak. Tenang aja guys, jalur summit Pangrango ini dibuat sudah sangat jelas dan bagus. Kalaupun ada percabangan itu sifatnya hanya pilihan untuk jalur curam atau yang lebih landai. Tak jauh dari percabangan, jalur akan kembali menyatu.
Jadi jangan cemas jika kalian mendaki Pangrango. Trek jalurnya sangat familiar. Berjalan saja mengikuti jalur pasti kalian akan sampai puncak. Jalur masih konstan menanjak dengan kemiringan sekitar 20-40 derajat. Sejauh berjalan dari persimpangan Kandang Badak, saya belum menemui tanjakan curam. Menurut informasi, tanjakan-tanjakan curam Summit Pangrango ini baru kalian akan temui kurang lebih 1 jam sebelum puncak. Jika dirangkum, jalur Summit Pangrango ini sangat tertata dan sistematis. Dari persimpangan Kandang Badak, jalur menurun, kemudian landai. Sedikit menanjak, sampai tanjakan konstan tidak terlalu curam, tidak pula landai dengan durasi trekking yang panjang seperti yang sedang saya lalui ini, hingga menemui tanjakan-tanjakan curam, licin, dan trek cacing yang sempit. Di trek akhir pendakian itulah butuh effort lebih dengan tingkat kesulitan yang lumayan menantang fisik. Sampai akhirnya ketemu jalur landai memanjang hingga ketemu puncak. Sangat sistemik bukan? Kurang lebihnya seperti itulah informasi dari riset yang saya dapatkan sebelum pendakian Pangrango ini. Saya tak mau mengulang kesalahan saat dulu mendaki Gede via Selabintana yang saya tidak riset sebelumnya. Alhasil pendakian Gede via Selabintana saat itu adalah pendakian sedih yang pernah saya alami. Di depan tampaknya tempat nyaman untuk beristirahat. Sepertinya saya harus ngeres dulu buat melemaskan otot sekaligus otak saya. Karena jika otak tidak diistirahatkan juga, rawan halusinasi yang menyebabkan ketidakwarasan sejenak. Di antara hijau-hijau ketemu warna seger nih, ungu. Ini daun apa ya? Ini pohon ini tadi dari Serem banget. Kayak telur tapi bukan ya? Terbang ke lembah Mandalawangi. wah, kita udah sampai aja nih. Mandalawangi bro. Keren bro, Mandalawangi mantep bro. Ini beneran Mandalawangi. Wah, Gila. Gila pemandangannya. Wow. Terbang langsung ke lembah Mandalawangi. Yeay. Percaya kan, akibat halusinasi yang disebabkan otak kurang diistirahatkan, trekking masih jauh, tapi otak saya sudah merasa di Mandalawangi. Lanjut trekking. sweeper.
Jadi boy. Pos berapa ini bang? Nggak ada posnya bang. Oh, masih lama ke puncak ya? Lumayan lah. Lumayan. Lumayan. Tapi kayaknya atas sudah nggak terlalu rimbun ya? Ya kan? Nutup semua bang. Oh Ini gitu. sampai atas nutup semua ini. Oh. Puncaknya juga begini. Kelihatan dikit. Pakai masker. Tangkap satpol pp ntar lo. Iya iya. Ada Biji. Setengah ada ini. Menurut pendaki yang tadi saya tanya, area lapang tempat kami beristirahat barusan adalah penanda bahwa kita sudah setengah jalan menuju puncak Pangrango. What? Setengah jalan? Durasi vlog saya saja sudah 30 menit lebih. Itu pun saya hanya ambil gambar sedikit-sedikit saat di trek landai. Tapi realnya saya sudah berjalan lebih dari 2 jam. Tapi ini katanya masih setengah jalan. Oh my lord. Wow. Setengah perjalanan ke puncak, jalur mulai menggila. Tanjakan konstan sekitar 20-40 derajat dari awal trekking, sekarang mulai curam dengan kemiringan lebih dari 45 derajat. Push your limit, Matt. Push your limit, Tom. Push your limit, Dad. Yuk. Matt. Oh iya. Kanan dulu. Pangrango sudah benar-benar menunjukkan kedidayaannya. Tanjakan mulai curam bervariasi dengan kemiringan antara 50 hingga 70 derajat tanpa adanya bonus sama sekali. Saat seperti inilah rasanya sudah sangat malas mengambil gambar. Jadi saya hanya mengambil gambar sekiranya perlu untuk saya dokumentasikan. Boro-boro mengambil full saat nanjak. Mengatur nafas saya sendiri saya sudah sangat berantakan tak karuan. Ini adalah contoh trek kombinasi, yaitu trek cacing yang sempit plus tanjakan curam. Komplit kan? Dijamin nafasmu terasa semburat apalagi kurang olahraga seperti saya.
Ini yang namanya dengkul ketemu dengkul. Ayo. Dempul ketemu muka. You can, baby. Rasnya aku mati. Udah lo mau naik gak? Naik. Wait. Ternyata. Hah? Teman. Apaan? Ini dia. Sangat-sangat. Biar punya kecepatan kayak monkey. Sambil foto ya. Akhirnya selesai. Kita sampai pada puncak. Di kalangan pendaki ada candaan dengan istilah dengkul ketemu muka atau dengkul ketemu pala. Ini untuk menggambarkan curamnya tanjakan yang sedang dilewati. Ada lagi istilah monyet gelantungan. Levelnya lebih tinggi dari dengkul ketemu muka, yaitu jika kita mendaki gunung dengan trek memanjat tebing dengan bantuan webbing. Untung Pangrango levelnya masih dengkul ketemu muka atau pala. Nih, dengkul ketemu muka tuh, ini muka nih, ini muka. Nih. Nih tuh, tuh, muka nih. Nih lagi nih, tuh, tuh, Dengkul ketemu muka. ketemu muka nih. Jadi mau ngontrak gue gimana dong? Tom, lu kan gak ada program jejak petualang, Tom. Referensiin gue dong. Bener gak? Jadi hostnya ya. Terus pada kabur. Ngelok. Stres sedeng. Menurut penelitian, jika orang menanjak di atas ketinggian 2500, maka pasokan oksigen ke otak akan berkurang. Di saat itulah kesedengan orang makin menjadi-jadi. Ada jot-jotan itu. Apakah termasuk kekurangan oksigen? Tanjakan masih terus berlanjut tanpa bonus sama sekali. Masih konstan di kemiringan bervariasi antara 45 sampai 70 derajat. Dan ini akan terus seperti ini sampai benar-benar ketemu jalur landai panjang yang menandakan bahwa di depan jalur landai tersebut adalah puncak. Cerah. Cepat. Yuk. Puncak masih jauh, Bang? Sekitar sejam lebih lah. Sejam lebih ya? 10 menit lah kalau terus Sejam. jalan. Oh, ya. Ya. Thank you, Bang. Saya pernah bilang, edik banget mendengar kicau burung hutan langsung seperti ini. Dan sekarang saya sedang menikmatinya. Menurut pendaki yang tadi lewat, puncak masih sekitar 1 jam 10 menit lagi dan trek masih terus menanjak. Sedang kami sampai di sini sudah berjalan kurang lebih 3 jam. Ya, masih terbilang normal sih dari estimasi normal summit Pangrango antara 4 sampai 5 jam. Apalagi buat saya yang jarang olahraga.
5-6 jam menurut saya masih oke lah. Nggak jauh-jauh dari estimasi normal. Yuk. Oke. Sorry banget nih, Bang Sarul kagak bisa ke puncak. Kakinya dia. Pastinya dia jalur kanan, gue kiri. Pada garet-garet, gue nggak tahu isinya saya apaan. Ini aja. Tuh, pada garet tuh. Dodi, tolong dijelaskan suara apa yang tadi masuk video. Oke, sudah dijelaskan di kolom komen. Lanjut trekking. Ayo mas. Masnya berhenti. Oke, saya duluan ya mas. Wih, becek. Udah deket. Udah dekat. Boleh. Itu depan udah landai katanya ya? Habis tanjakan ini. Depan katanya udah landai ya? Makin mantap malah. Oh, makin mantap ya. Trek nanjak, becek, licin. Ada ojek. No masuk YouTube no lu cek. Nah. Ya bang, masuk YouTube kan bang? Yoi. Tarik sus. Ya, dijauh. Apa bang? Yuk. Mantap nih Pangrango nih. Keren. Aduh, kutu air ah. Elah kinang. Wish. Bang. Yuk. Lah, bukannya masnya yang tadi berhenti? Kan tadi saya permisi, saya naik duluan mas. Saya udah di atas tanjakan kok masnya masih di sini? Nyariin cewek yang tadi kan dia turun mas. Tuh, puncak udah deket mas. Masa mau turun? Jalan. Nah, gitu dong mas. Puncak dikit lagi, semongko. Dari sini puncak dan kawah Gunung Gede terlihat. Jika ditarik garis lurus dari posisi saya sekarang, nampak sejajar. Berarti pula saya semakin dekat dengan puncak Pangrango. Papa? Iya, saking dekat ya. Om, foto itu. Keren ya dedeknya. Kasih om. Yuk. Ayo, turun. Pegang tangan aku. Masuk YouTube ya dek? Iya, kasih om. Channelnya apa om? Nama channelnya? Imaji Tommy. Ayo. Susah. Bisa, ayo. Kalau adek melihat video ini, komen ya dek. Siapa tahu nanti kita bertemu lagi di pendakian gunung lainnya. Saya sangat salut ketika melihat pendaki cilik seperti ini. Saya hanya membayangkan betapa kuatnya fisik bocah sekecil ini melakukan pendakian ke Gunung Pangrango yang bisa dibilang bukan gunung buat pemula. Saya aja tiap mendaki gunung selalu dihadapkan dengan permasalahan fisik saya yang tidak bisa dibilang kuat. Untuk itu saya mendaki dengan perlahan. Nah, bisa dibayangkan betapa kuatnya fisik anak kecil tadi mendaki Gunung Pangrango yang memiliki tinggi di atas 3000 mdpl. Udah deket nggak? Iya, jangan lagi. Satu tanjakan lagi. Kira-kira berapa menit? Udah nyampe 15 lah. Udah sampai 15 ya? Udah nyampe. Oke. Satu belokan lagi ya? Satu belokan lagi tanjakan dan ketemu jalur landai.
Jalur landai itulah patokan bahwa di depannya sudah puncak. Namun jangan terkecoh dengan kata-kata satu tanjakan jika di gunung. Namun jujur saya lebih senang mendengar itu daripada kata-kata yang bikin down saat mendaki gunung. Ayo, satu tanjakan lagi. Tuh. Hal tersebut bisa menjadi penyemangat dan menjadi tenaga tambahan di saat kita sudah kelelahan. Udah dekat? Iya udah deket, ya panjangan ini doang. Siap. Wow, jalurnya tinggal satu tanjakan, tapi jalurnya kayak begini. Habis belokan tanjakan yang tadi tuh, nah di sini ada persimpangan. Ini ada yang turun ke bawah sama yang di sono. Cuma ambil yang jalur kanan ya, karena ini udah dikasih tanda ini nggak boleh lewat. Mungkin kalau ke bawah bukan ke puncak, mungkin bisa ke Mandalawangi. Nah, untuk jalur ke puncak yang sebelah sini belok kanan. Ini katanya udah deket. Katanya udah deket. Kita buktiin aja. Jalurnya becek banget. Gua nggak bawa sepatu. Sepatu gua jebol. Becek nggak ada ojek. Becek. Nah, katanya kalau udah ketemu jalur landai itu di depan puncak. Kita buktiin aja guys. Udah puncak nih mas? Ya. Tuh depan udah puncak. Rame banget di puncak ya.